Salam kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kembali saya Pendeta Adi Cahyono bisa menyapa Bapak Ibu sekalian dalam program Sapaan Gembala GKI Delima. Saya sungguh senang dan bersyukur setelah beberapa waktu yang lalu sempat sakit, terpapar COVID. Puji Tuhan saya sudah negatif, walaupun masih dalam masa pemulihan. Saya terus bersyukur Tuhan boleh memberikan pertolongan pemulihan kesehatan. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang baik pada pagi saat ini kami boleh bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan pada saat ini boleh mengingatkan kepada kami apa yang semestinya dan bagaimana seharusnya kami hidup sebagai anak-anak Allah. Berfirmanlah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan temanya adalah hidup dalam ketaatan yang didasarkan dari 1 Petrus 1 ayat 13 sampai dengan 16. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Petrus menyempatkan dirinya untuk bisa menuliskan pesan-pesan penting yang harus dilakukan oleh para pengikut Kristus, khususnya ketika mereka dalam keadaan terhimpit penderitaan, kesulitan hidup. Bagaimana mereka diminta untuk tetap taat sebagai anak Allah, terutama dalam menjaga kekudusan. Kenapa demikian? Rasul Petrus dengan tegas mau mengatakan bahwa kita anak-anak Allah ini adalah orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Kristus. Dan firman Tuhan tadi menegaskan kepada kita bahwa kuduslah kamu sebab aku kudus. Perintah untuk hidup kudus. Minggu lalu ya kita bersama-sama sudah belajar bagaimana hidup dalam rencana itu ada Allah, itu adalah bagaimana kita hidup dalam kekudusan dan kita harus taat melakukan itu. Kenapa? Karena kita ini adalah anak-anak Allah. Oleh sebab itu, sesulit, seberat, sesakit apapun situasi dan kondisi yang ada, mari kita tunjukkan bahwa kita ini sebagai anak-anak Allah yang taat. Taat kepada perintah Tuhan. Setia melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan meskipun itu berat dan sulit. Dalam hal ini Petrus menegaskan Bapak Ibu sekalian bagaimana kita harus hidup ketika diperhadapkan pada orang-orang yang mencemooh, pada orang yang terus mencari-cari kesalahan. Petrus juga mengatakan bagaimana mereka hidup sebagai anak-anak Allah yang taat, menjaga kekudusan itu akan menjadi sebuah pembelajaran penting bagi mereka yang berusaha untuk menjatuhkan, mencari kejelekan, dan mencaci maki. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita untuk benar-benar taat menjaga kekudusan perkataan, perbuatan, tindakan kita, terutama juga dalam kehidupan keseharian kita. Kudus bukan hanya mendauhi perbuatan-perbuatan dosa, tetapi hidup kudus adalah hidup yang didedikasikan, hidup yang diarahkan untuk terus melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita di dunia ini. Kiranya Tuhan terus menolong kita menjadi anak-anak Allah yang taat, menjaga kekudusan, karena dengan itu Bapak Ibu Saudara kita hidup dalam rencana Allah. Inilah rangkaian
sapaan gembala dalam tema besar hidup dalam rencana Allah, maka mari kita nanti akan benar-benar menjadi pribadi-pribadi anak-anak Allah yang taat, yang melakukan, menyatakan karya Allah di tengah dunia ini. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Oma Opa. Saat ini kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga maha mulia, sungguh kami bersyukur Tuhan. Pada saat ini kami masih Tuhan berikan kesempatan untuk kami boleh menikmati waktu bersama-sama dengan Tuhan. Melalui firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, kami memohon kiranya Tuhan akan senantiasa memampukan kami, menolong kami, sehingga dalam setiap kehidupan kami boleh senantiasa belajar menjaga kekudusan kami sebagai anak-anak Tuhan, baik dalam perkataan kami, perbuatan maupun setiap pemikiran kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolonglah kami Tuhan, supaya dalam kehadiran kami sebagai anak-anak Tuhan boleh tetap menjadi berkat dimanapun kami berada. Saat ini Tuhan kami berdoa mengingat saudara-saudara terkasih kami yang masih dalam kondisi kelemahan tubuh mereka, melawan setiap sakit penyakit yang ada dalam tubuh mereka. Kami mohon melalui setiap perawatan yang didapatkan, setiap obat-obatan yang diminum, biarlah Tuhan semuanya ini boleh menjadikan saluran kesembuhan bagi setiap saudara-saudara kami. Biarlah Tuhan berkenan untuk memulihkan kembali kesehatannya, sehingga kami kembali boleh mendapatkan kesehatan dan boleh beraktivitas kembali dengan lebih baik. Kami juga berdoa Tuhan Yesus bagi bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan senantiasa akan menolong para pemimpin bangsa kami, sehingga melalui setiap apa yang mereka kerjakan, setiap kebijakan yang mereka ambil, semuanya ini boleh benar-benar menolong kami bangsa Indonesia untuk boleh menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang semakin hari menjadi bangsa yang penuh dengan rasa persatuan dan cinta kasih. Saat ini kami juga bersyukur untuk setiap vaksinasi yang boleh tetap berlangsung. Biarlah Tuhan akan memberkati setiap upaya ini, sehingga boleh menolong kami setiap rakyat di negara ini supaya boleh terbebas atau terhindar dari virus COVID-19. Biarlah Tuhan, saat ini kami juga membawa gereja kami GKI Delima ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami mau menyerahkan setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ikut ambil bagian dalam pelayanan di gereja ini, baik para pendeta, penatua maupun aktivis yang lainnya. Bila Tuhan akan senantiasa memberkati, Tuhan akan menolong mereka dalam mereka menjalankan setiap tugas pelayanan mereka. Kiranya Tuhan apa yang mereka boleh kerjakan, semuanya itu boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat. Terlebih dari itu semuanya Tuhan, semua yang dilakukan biarlah semuanya itu untuk kemuliaan nama-Mu saja. Inilah Tuhan setiap doa dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan kami akan mengakhiri doa kami ini seperti doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami.
rahasia. Tiada ku takutkan kuasa gelap, masa yang datang